Santapan Harian Jumat 26 Agustus 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dan kami hendak merenungkannya dan berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Amsal 17 ayat 1-12. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Sahabat Santapan Harian, hidup ini penuh dengan pilihan. Menjadi orang benar atau tidak bergantung pada pilihan itu. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita mengimani bahwa Tuhan membekali kita dengan hikmat-Nya sehingga kita dimampukan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan firman-Nya yang kudus. Saat ini kita hanya perlu mendengarkan sabda-Nya dengan sungguh-sungguh. Amsal pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 memang ditulis dan dimaksudkan sebagai sebuah petunjuk praktis kehidupan dalam berbagai aspeknya. Secara umum, kitab Amsal memberikan gambaran yang jelas tentang hidup. Kitab Amsal juga memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan tertentu selalu menghasilkan akibat-akibat tertentu. Orang bijak akan benar dalam memilih, sementara orang bodoh akan memilih jalan yang salah. Perikop kita kali ini berbicara khusus mengenai keluarga, di ayat yang pertama, kedua, dan keenam. Dan mengenai orang jahat pada ayat yang keempat, 5, 8, 9 hingga yang ke-11, serta berbicara mengenai orang bebal di ayat yang ke-7, 10, dan ayat ke-12. Mengenai keluarga, hal yang paling penting adalah relasi yang baik dan akur antar anggota keluarga.
Apalah artinya berlimpah harta, namun keluarga penuh perselisihan? Maka wajar bila setiap anggota keluarga harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Mengenai orang jahat, tertulis bahwa bagaimanapun juga orang jahat akan menaruh fokus kejahatannya pada hal-hal yang jahat dan cenderung berbuat curang. Relasi persahabatan pun dapat runtuh karena tiadanya keinginan untuk saling memaafkan di antara orang-orang itu. Walau demikian, janganlah bermegah atas kejahatan yang telah dilakukan, karena pada akhirnya ada balasan bagi mereka yang berbuat jahat. Mengenai orang bebal, tertulis bahwa mereka adalah kategori orang yang mengucapkan hal buruk dan sulit ditegur. Pada akhirnya, segala perbuatan akan diuji oleh Tuhan sendiri dan akan tiba waktunya bagi kita untuk mempertanggungjawabkan tindakan kita. Marilah kita berupaya untuk senantiasa meminta hikmat serta kebijaksanaan dari Tuhan saat melangkah dalam hidup ini. Jalanilah hidup layaknya orang yang telah menerima karya penyelamatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami menjalani hari ini, berilah kami mata yang dapat melihat jalan sempit yang menuju pada kehidupan dan juga keberanian untuk menapakinya. Bersama-Mu Kristus, kami hidup. Amin.